Oke, selamat pagi sobat investor dari Insight Investments. Perkenalkan, saya Bram, fund manager dari Insight, akan mengupdate apa sih kondisi pasar mingguan periode minggu lalu ya, yaitu periode 1 Mei sampai 5 Mei 2023. Jadi kalau kita lihat pada minggu lalu IHSG bergerak melemah sepanjang minggu dan ditutup melemah sebesar 128,09 poin atau minus 1,85% ke level 6.787,63. Nah, kalau kita lihat memang dari sisi foreign flow pada minggu lalu mengalami net buy net sell sebesar USD 49,92 juta. Namun kalau kita lihat secara year to date, asing masih membukukan net buy sebesar USD 1.223,6 juta USD. Nah, kalau kita lihat pergerakan IHSG dari sisi sektoral sepanjang minggu lalu, hampir semua sektor memang mengalami pelemahan yang dipimpin oleh sektor energi yang menjadi worst performance ya sebesar 6,71%. Sementara itu, kalau kita lihat untuk sektor consumer non cyclical menjadi sektor dengan kinerja terbaik dengan penguatan sebesar 1,01%. Nah, kalau kita lihat juga secara year to date, tercatat sektor consumer non cyclical ini memang menjadi best performer dengan kenaikan sebesar 2,44%, dan sebaliknya sektor energi masih menjadi worst performer dengan penurunan sebesar negatif 14,27% sepanjang year to date. Nah, kita beralih kepada pasar obligasi ya. Di pasar obligasi global, kalau kita lihat imbal hasil US Treasury 10 tahun yang memang sebagai global benchmark itu mengalami kenaikan yieldnya, yaitu dari sebelumnya 3,42% naik menjadi 3,44% pada posisi minggu lalu. Nah, kalau kita lihat juga di sisi pasar obligasi pemerintah Indonesia berbanding terbalik ya. Kalau kita lihat imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun justru turun sebesar 8,7 basis poin yang dari sebelumnya 6,54% menjadi 6,45%. Nah, kalau kita lihat juga pergerakan transaksi obligasi pemerintah Republik Indonesia secara week on week per tanggal 2 Mei 2023, kita mencatat ada beberapa hal. Yang pertama, institusi perbankan tercatat sebagai net buyer terbesar dengan pembelian sebesar 15,6 triliun dari kepemilikan obligasi pemerintah Republik Indonesia. Hal ini membuat kepemilikan mereka naik menjadi 1.653 triliun yang mewakili sekitar 29,86% dari total kepemilikan obligasi pemerintah. Nah, selama periode yang sama, Bank Sentral Indonesia juga mencatat penjualan bersih sebesar 18,47 triliun pada kepemilikan obligasi pemerintah, sehingga mengakibatkan total kepemilikan dari Bank Sentral ini mencapai 1.107,07 triliun atau mewakili sekitar 20% dari total kepemilikan obligasi pemerintah yang merupakan kedua terbesar setelah institusi perbankan. Nah, kalau kita lihat dari kepemilikan obligasi pemerintah untuk investor non-bank, kami melihat bahwa tidak terjadi pergerakan yang signifikan. Yang pertama, kalau dilihat dari institusi manajer investasi memang melakukan pembelian bersih sebesar 480 miliar dari obligasi pemerintah. Namun hal ini di net off atau diimbangi oleh penjualan bersih sebesar 540 miliar dari institusi asuransi dan dana pensiun. Sehingga hal ini membuat total kepemilikan dari institusi asuransi dan dana pensiun menjadi sebesar 167 triliun dan 930 triliun atau mewakili sekitar 3% dan 16,8% dari total kepemilikan obligasi pemerintah. Nah, kalau kita lihat dari sisi investor asing, pada seminggu lalu juga melakukan pembelian bersih sebesar 2,3 triliun dari pasar obligasi pemerintah selama periode yang sama. Hal ini membuat total kepemilikan dari investor asing mencapai 825 triliun atau mewakili sekitar 14,9% dari total kepemilikan obligasi pemerintah. Nah, untuk indikator mata uang kita melihat bahwa selama seminggu lalu rupiah melemah tipis
sebesar 0,03% terhadap dolar AS ke posisi Rp14.675 per dolar AS pada minggu lalu. Nah, di sisi lain persepsi risiko Indonesia sedikit memburuk ditandai oleh kenaikan CDS 5 tahun ke level 99,46. Nah, sepanjang minggu lalu kita juga melihat dari sisi pasar komoditas masih tertekan atas bertambahnya kekhawatiran dari resesi global. Hal ini ditandai dengan minyak mentah yang mengalami penurunan harga karena kekhawatiran terkait perlambatan ekonomi Amerika Serikat, sehingga dapat dilihat bahwa harga minyak masih menurun dibandingkan dengan minggu sebelumnya, di mana pada minggu lalu harga minyak WTI tercatat diperdagangkan pada level 72 sampai 75 USD per barrel. Harga batu bara juga mengalami pelemahan pada minggu lalu yang ditutup di level 165 USD per troy ounce. Sementara itu, kekhawatiran resesi mendorong investor memborong atau memburu logam mulia, di mana harga emas mengalami peningkatan dan ditutup ke level US 2.016 per ounce pada akhir sesi perdagangan di Jumat lalu. Nah, kita berlanjut pada beberapa peristiwa penting yang terjadi di seminggu yang lalu. Yang pertama, kita melihat bahwa The Fed menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis points dari sebelumnya 4,75 sampai 5% menjadi di kisaran 5 sampai 5,25%. Nah, kenaikan ini merupakan level tertinggi sejak September 2027. Namun kita melihat dari sisi The Fed sudah tidak lagi mengeluarkan pertanyaan yang bersifat penguatan kebijakan atau tightening ya, seperti pertemuan sebelumnya. Sehingga hal ini menaikkan ekspektasi pasar bahwa kenaikan The Fed rate yang seminggu lalu telah mencapai puncaknya. Yang kedua, terkait krisis perbankan kembali membayangi Amerika yang ditandai dari First Republic Bank yang memiliki total aset sebesar 0,84% dari PDBS pada tahun 2022, seminggu lalu mengalami isu gagal bayar atau default. Selanjutnya, dari sisi neraca perdagangan, defisit perdagangan dilaporkan mengalami penurunan menjadi 64,2 miliar USD dari sebelumnya sebesar 70,6 miliar dolar Amerika Serikat pada posisi Maret 2023. Dari sisi pasar tenaga kerja, klaim pengangguran awal dari Amerika Serikat meningkat dari sebelumnya 229.000 menjadi 242.000 pada tanggal yang berakhir di 29 April, sehingga bersamaan dengan statistik sebelumnya menunjukkan terdapat penurunan dramatis di pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Dari sisi konsumen, inflasi PCE dari Amerika Serikat turun menjadi sebesar 4,2% secara year on year pada Maret 2023 dari sebelumnya 5,1%. Dan dari sisi indeks harga PCE inti Amerika Serikat yang memang merupakan indikator pilihan dari Federal Reserve untuk mengukur inflasi juga mengalami penurunan dari sebelumnya 4,7% secara year on year menjadi 4,6% pada Maret 2023. Hal ini merupakan level terendah dari indeks harga PCE ini sejak dalam 13 bulan sejak 13 Desember 2022. Dari zona Eropa atau Eurozone, kita melihat bahwa laju inflasi dikonfirmasi sebesar 6,9% secara year on year. Nah, nilai ini mengalami penurunan dari sebelumnya 8,5% secara year on year pada Maret 2023. Namun demikian, hasil inflasi ini masih jauh di atas target dari ECB pada level 2% year on year, sehingga pada seminggu lalu kita melihat bahwa ECB kembali menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis points menjadi 3,75%. Meskipun masih mengalami kenaikan ini memang sudah berada di level lebih rendah jika dibandingkan kenaikan suku bunga ECB pada periode sebelumnya yang bisa naik hingga 100 basis points.
Berita dari Asia, untuk China melaporkan bahwa indeks manufaktur PMI mereka turun tajam dari sebelumnya mencapai 50, turun menjadi 49,5 pada April 2023. Nah, laporan terbaru ini menunjukkan terjadi penurunan pertama dari aktivitas industri China sejak awal tahun ini atau bulan Januari 2023. Dan dari sisi domestik kita melihat seminggu yang lalu dari BPS merilis data inflasi pada April 2023 yaitu sebesar 4,33%, mengalami penurunan dari sebelumnya 4,97% secara year on year. Inflasi bulan April ini dipengaruhi memang oleh bulan Ramadan dan juga Idul Fitri yang berlangsung pada bulan April 2023 yang lalu, sehingga mendorong peningkatan akan barang dan jasa. Dan berita terakhir terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,03% secara year on year. Ini mengalami kenaikan dari posisi sebelumnya sebesar 5,01% year on year pada Maret 2023. Pertumbuhan ini memang didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat dan pengeluaran dari pemerintah. Untuk minggu ini kita akan sama-sama tunggu perkembangan rilis berita. Pertama, cadangan devisa Indonesia yang akan dikeluarkan pada tanggal 8 Mei. Yang kedua, ada inflasi Amerika Serikat yang akan dikeluarkan datanya pada tanggal 10 Mei. Yang ketiga, ada initial jobless claim dari Amerika Serikat yang akan dikeluarkan datanya pada tanggal 11 Mei 2023 ini. Sekian weekly update dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman investor semua dan Sobat Insight dan bisa menjadi bekal untuk kita di akhir minggu ini. Akhir kata, saya Bram, Insight Investment Management, transforming investment into social impact. Yuk investasiin dan realisasiin. Terima kasih.